Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filia Nurfadila Hasna dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas mengenai komunikasi organisasi. Mari kita bahas sama-sama. Jadi, komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi, berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama anggota serta pemimpin organisasi. Adapun tujuan dari komunikasi organisasi adalah untuk menyampaikan informasi yang diperlukan karyawan, membuat keputusan yang baik, meningkatkan kinerja karyawan, meningkatkan kepuasan kerja, dan menciptakan iklim kerja yang positif. Komunikasi ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti rapat pertemuan, diskusi, survei, dan yang lain-lain. Ada manfaat komunikasi organisasi. Yang pertama itu, pemahaman mengenai komunikasi organisasi dapat memperkuat hubungan antar anggota dan pemimpin organisasi, sehingga umur organisasi dapat bertahan lebih lama dan akan terus tumbuh rasa ingin menjaga serta merawat organisasi tersebut. Yang kedua itu ada mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Hal ini dikarenakan terbentuknya komunikasi yang baik sehingga antar anggota dan setiap pemimpin unit memahami perbedaan pendapat yang hadir dalam setiap diskusi pada organisasi tersebut. Fungsi komunikasi organisasi. Yang pertama itu fungsi informasi. Fungsi yang pertama ini dijelaskan oleh Sanjaja bahwa organisasi bertindak sebagai suatu sistem yang memperoleh informasi. Yang kedua ada fungsi regulatif. Fungsi yang kedua ini komunikasi organisasi diharapkan dapat memperlancar peraturan serta pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota dan pemimpin organisasi tersebut. Yang ketiga ini ada fungsi persuasif. Fungsi ini dilakukan oleh pemimpin organisasi untuk mempersuasi anggotanya daripada memerintah anggotanya untuk melakukan sesuatu. Jenis-jenis komunikasi organisasi. Yang pertama itu ada komunikasi vertikal. Bentuk komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi yang terjadi dari atas ke bawah dan sebaliknya komunikasi yang disampaikan oleh pemimpin kepada bawahan dan dari bawahan kepada pemimpin secara timbal balik. Yang kedua ini ada komunikasi horizontal. Bentuk komunikasi ini adalah secara mendatar. Komunikasi ini berlangsung di antara sesama karyawan, pegawai, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada komunikasi diagonal. Bentuk komunikasi ini sering juga disebut komunikasi silang. Proses ini berlangsung dari seseorang ke orang lain dalam posisi yang berbeda. Ada tips dalam membangun komunikasi organisasi. Yang pertama itu, jangan fokus dengan diri sendiri. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik. Yang ketiga, ada perhatikan nada bicara dan gestur tubuh. Yang keempat, ada jujur dan terbuka. Yang kelima, ada mendukung dalam bersikap. Dan yang terakhir, tidak memberi nasihat tanpa diminta. Terakhir, ada karakteristik komunikasi organisasi. Yang pertama itu norma komunikasi. Norma komunikasi adalah aturan atau pedoman yang mengatur bagaimana anggota organisasi berkomunikasi. Setiap organisasi memiliki norma sendiri yang membentuk pola dan etika komunikasi. Norma ini mencakup cara menyampaikan informasi, tingkat formalitas, dan kesopanan dalam berkomunikasi. Yang kedua itu ada peran dalam komunikasi. Peran dalam komunikasi organisasi mencakup posisi dan tanggung jawab masing-masing individu dalam mengelola aliran informasi dari pimpinan hingga karyawan tingkat bawah. Setiap individu memiliki peran unik dalam proses komunikasi organisasi. Pemimpin memainkan peran kunci dalam menyampaikan visi dan misi, sementara karyawan memiliki peran dalam memberikan masukan dan menjalankan tugas-tugas operasional. Yang ketiga itu ada aliran informasi. Aliran informasi dalam organisasi
dapat bersifat vertikal dan horizontal. Aliran vertikal terjadi antara tingkatan hierarki seperti informasi dari manajemen ke karyawan atau sebaliknya. Aliran horizontal terjadi antara individu atau tim pada tingkatan yang sama, memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran ide. Yang keempat, ada keselarasan dengan budaya organisasi. Norma dan peran dalam komunikasi harus selaras dengan budaya organisasi. Budaya yang mendukung komunikasi terbuka dan transparan akan mempengaruhi norma dan peran yang berkembang dalam organisasi. Dan yang terakhir itu ada penggunaan media komunikasi. Karakter komunikasi organisasi juga melibatkan pemilihan media komunikasi yang tepat. Ini mencakup pertemuan tatap muka, email, pesan instan, atau intranet perusahaan. Pemilihan media ini mempengaruhi oleh jenis informasi yang akan disampaikan dan kebutuhan penerima organisasi. Sekian pembahasan mengenai komunikasi organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.